3 macam puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya. Ada 3 macam puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ulama fikih terkemuka asal Persia ini mengungkapkan ketiga macam puasa tersebut, yakni puasa syariah, puasa tarikah, dan puasa hakikat. Ketiganya memiliki derajat atau tingkatan tersendiri. Berikut 3 macam puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diungkap dalam kitab Sir Asrar Puasa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 1. Puasa syariah. Konsep puasa syariah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kurang lebih sama dengan pendapat para ulama lainnya. Puasa syariah adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh di siang hari. Demikian yang disampaikan dalam kitab Sir Al-Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari karena perintah Allah semata, dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Rukun puasa syariah ada 2, yaitu niat berpuasa di malam hari sebelum fajar shadiq. Adapun niat puasa sunnah boleh dilakukan di pagi hari dan meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari . Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa ada 7, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, jima di siang hari, atau ketika terbit fajar shadiq, jila walaupun sebentar, mabuk atau pingsan sepanjang hari, dan murtad. 2. Puasa tarikah. Sedangkan puasa tarikah adalah menahan seluruh anggota badan secara lahir maupun batin, siang maupun malam, dari segala perbuatan yang diharamkan, yang dilarang, dan sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, bakhil, dan sebagainya. Semua itu dapat membatalkan puasa tarikah. Puasa syariah terbatas waktu, sedangkan puasa tarikah dilakukan seumur hidup. Demikian yang disampaikan dalam kitab Sir Al-Asrar, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Puasa tarikah ini tingkatannya lebih sulit dibandingkan dengan puasa syariah, karena tidak hanya menahan lapar, haus, dan perbuatan maksiat saja, tetapi juga menahan seluruh anggota badan dari perbuatan yang diharamkan Allah. Misalkan tangan tidak boleh digunakan untuk perbuatan zalim, mulut tidak boleh berkata yang tidak bermanfaat, dalam hati tidak boleh ada sifat ujub, dengki, sombong, dan sebagainya. Telinga tidak boleh mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mata tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu ada pula ungkapan banyak yang berpuasa tetapi berbuka, banyak yang berbuka tetapi berpuasa, ujar Syekh Abdul Qadir. Arti dari banyak yang berbuka tetapi berpuasa, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah orang yang perutnya tidak berpuasa, tetapi menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain. Syekh Abdul Qadir mengutip 2 hadis kursi puasa itu, untukku dan akulah yang akan membalasnya. HR Muslim. Dan hadis kursi yang lain juga menjelaskan, bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Pertama ketika berbuka, kedua ketika melihat aku. Menurut Syekh Abdul Qadir, ulama ahli syariah dan ahli tarikah berbeda pendapat tentang hadis di atas. Menurut ahli syariah yang dimaksud dengan berbuka adalah makan saat matahari tenggelam. Sedangkan ruyah yang mereka maksud adalah melihat hilal untuk menentukan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Adapun pengertian menurut ahli tarikah, berbuka ialah kebahagiaan saat masuk surga, saat mencicipi semua kenikmatan surga. Yang dimaksud dengan ruyah menurut ahli tarikah ialah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata pada hari kiamat dengan pandangan siri. Semoga dengan kemuliaan Allah, Ia menganugerahkan kepada kita untuk bisa melihatnya. Konsep puasa tarikah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sejalan dengan pemikiran Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak melulu memandang puasa sebagai ibadah badaniah. Oleh karena itu, gagasannya tentang rahasia puasa pun menyadarkan kita akan pentingnya menunaikan ibadah puasa secara lahir batin. 3. Puasa menurut puasa hakikat. Adapun puasa hakikat adalah menjaga kalbu dari mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga rasa siri agar tidak mencintai musyahadah pada selain Allah. Siri itu berasal dari cahaya Allah, sehingga tidak mungkin condong kepada selain Allah. Bagi orang yang berpuasa tarekat di dunia ini maupun di akhirat, tidak ada yang dicintai, diingini, dan dicari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalbu dan siri terjatuh untuk mencintai selain Allah, maka batalah puasa tarikahnya dan ia harus melakukan qada dengan kembali mencintai Allah dan menemuinya. Pahala dari puasa hakikat ini adalah bertemu dengan Allah.
Puasa hakikat ini adalah tingkatan tertinggi yang dicapai seseorang. Orang yang sudah sampai di tingkatan ini tidak berharap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi selain berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti. Puasa hakikat ini batal ketika kalbu dan sir mencintai selain Allah, dan harus dikadari dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan selain Allah. Orang yang melaksanakan puasa sesuai dengan konsep puasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan berdampak pada psikologisnya. Orang yang berpuasa seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan selalu terhindar dari perbuatan dosa. Bagaimana tidak? Setiap anggota badan yang selalu kita gunakan untuk beraktivitas akan terus terjaga jika mengikuti konsep puasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tangan, kaki, dan anggota badan yang lain ikut berpuasa sehingga puasanya tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan syahwat yang lain, yaitu syahwat berbicara, syahwat tidur, dan lain-lain, sehingga ia akan terjaga dari perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi psikologisnya orang yang berpuasa sesuai dengan konsep puasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan menjadi sehat.